Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan infografi dan jurnal yang ada di buku bahasa Indonesia. Yang pertama, kopi pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1696 ketika Belanda membawa bibit kopi Arabica ke Batavia. Sejak saat itu, kopi mulai berkembang di Pulau Jawa. Lalu pada tahun 1711, Serikat mulai dagang dan Belanda mengekspor kopi yang disebut A Cup of Java. Produksi kopi di Indonesia meningkat. Tahun 1870, produksi kopi di Jawa mencapai 94.000 ton dan menjadikan Indonesia salah satu produsen kopi penting di dunia. Pada tahun 1876, terjadi serangan penyakit karet daun yang merusak hampir seluruh tanaman kopi Arabica. Lalu pada tahun 1990, kopi Robusta didatangkan ke Nusantara untuk dikembangkan karena lebih tahan penyakit. Produksi kopi Robusta pada tahun 2015, produksi kopi Robusta mencapai 700.039 ton dari total 559,58 ton. Selanjutnya ada kopi luwak yang disebut sebagai kopi premium. Kopi luwak dikenal sebagai kopi eksotis dan mahal karena proses alaminya. Produksi sangat terbatas, tetapi memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Posisi Indonesia di dunia mencapai 4 besar di negara yang pertama yaitu Brazil, kedua Vietnam, ketiga Kolombia, dan yang keempat adalah Indonesia. Produksi, konsumsi, dan ekspor kopi di Indonesia lebih besar dibandingkan konsumsi dalam negeri. Sebagian besar hasil kopi diekspor ke luar negeri. Negara-negara Eropa seperti Finlandia, Swedia, dan Belanda merupakan konsumen kopi terbesar di dunia. Baru yang di jurnal sejarah kopi Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Namun, usaha awal ini gagal karena bencana alam. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek kopi pada 1706. Kopi Jawa dikirimkan ke Belanda dan terbukti berkualitas tinggi. Keberhasilan tersebut membuat kopi Jawa dijadikan bibit utama perkebunan kopi di Indonesia dan diperluas ke berbagai daerah. Pada tahun 1878, penyakit karat daun menyerang hampir seluruh perkebunan kopi Arabica di dataran rendah Indonesia. Untuk mengatasi penyakit tersebut, Belanda mendatangkan kopi Liberica yang lebih tahan oleh penyakit karat. Pada tahun 1907, Belanda mendatangkan kopi Robusta yang terbukti lebih tahan penyakit dan masih bertahan hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda dinasionalisasi dan Indonesia berkembang menjadi produsen kopi yang terbesar di dunia. Indonesia dikenal sebagai kopi Arabica unggulan seperti Gayo, Mandailing, Kintamani, dan Toraja, serta kopi luwak yang bernilai tinggi. Selain cita rasa khas, kopi yang memiliki manfaat kesehatan seperti menurunkan risiko berbagai penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.